Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan membahas tentang persiapan awal pembangunan perkebunan kelapa sawit. Jadi untuk membangun kebun kelapa sawit kita harus mempersiapkan dulu, yaitu yang pertama itu adalah lahan. Ya, jadi kalau kita ingin membangun kebun kelapa sawit, tentunya kita harus mempersiapkan lahan. Jadi lahan ini macam-macam, ada lahan datar, lahan gambut, kemudian lahan bergunung. Jadi tergantung kita mau yang mana. Apakah kita mau lahan yang datar? Datar itu artinya dia tidak ada air, datar aja. Datar dengan tanah yang bagus kayak gitu. Kemudian tanah gambut itu ya identik dengan dekat dengan air atau rawa. Kemudian tanah bergunung, dan yang bergunung ya tahu kan teman-teman bagaimana lahan yang bergunung. Jadi semuanya itu tergantung kita, tergantung tanah yang kita beli ya untuk perkebunan kelapa sawit. Tapi kalau menurut saran saya, kita carilah lahan yang datar saja, lahan datar yang tidak berawa, tidak bergunung, ya kan, itu lebih mudah di dalam proses perawatan pemeliharaan dari nol hingga tanaman kita menghasilkan. Nah, jadi lahan itu harus kita persiapkan, kemudian kita buka lahan-lahan dengan melakukan pengimasan atau pembersihan lahan yang akan kita jadikan tanaman kelapa sawit ya. Kemudian kita imas, kalau ada pohon kita tumbang sampai bersih, ya kan. Itu dilakukan secara manual apabila ini adalah kita sebagai petani yang hanya mempunyai uang yang cukup untuk membangun kebun kelapa sawit 1 hektar atau 2 hektar saja ya teman-teman. Oke, kalau perusahaan besar dia menggunakan alat berat ya, untuk membersihkan lahannya sebelum mereka tanam dengan melakukan pemblockingan dia, kemudian melakukan imas, kemudian imas dan tumbang, kemudian melakukan pemblockingan dengan menggunakan alat berat seperti doser dengan melakukan RJM. RJM itu adalah rumput jalur mekanik. Jadi kalau perusahaan itu dia akan membuat jalur-jalur ya, jalur tanam. Jadi dengan syarat itu dia timur barat. Jadi timur barat arahnya itu, arah perumpukannya. Jadi disebutlah RJM, rumput jalur mekanik. Jadi nanti kayu-kayu itu dirumpuklah dia lurus timur barat. Timur barat itu sekitar 300 meter ya lakukan itu. Kemudian ke timurnya 1 kilo. Jadi begitulah. Jadi dalam satu blok itu 30 hektar ya teman-teman. Tapi kita tidak usahlah membahas untuk masalah itu. Kita akan membahas yang dilakukan secara manual saja, yaitu dengan cara melakukan penebangan dengan menggunakan sensor, kemudian mengimasnya dengan menggunakan parang atau sabit ya teman-teman. Jadi begitulah. Jadi nanti kita buka sesuai dengan jumlah bibit yang akan kita tanam ke lahan tersebut. Jadi nanti untuk jumlah bibitnya itu tergantung pada jarak tanam. Jadi nanti kalau seandainya jarak tanamnya itu ini seandainya 9 kali 8 itu kan akan kita butuhkan bibitnya sekitar 100, kurang lebih 138 pokok dalam 1 hektar. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang persiapan awal ya. Jadi persiapan awal itu yang kita persiapkan, yang pertama itu adalah lahan, yang kemudian yang kedua adalah bibit, yang ketiga itu adalah perawatan ya. Karena ini kalau yang ketiga ini, kalau ke 1 ke 2 sudah ada,
kemudian kita akan lakukan penanaman, yang ketiga itu adalah perawatan. Jadi nanti tentunya kita akan merawat kebun kita yang sudah kita tanam pada lahan yang sudah kita buka, teman-teman. Jadi sebelum kita melanjutkan, tentunya saya juga ingin membahas ya, supaya kita lebih mengenal apa itu dengan tanaman kelapa sawit. Jadi tanaman kelapa sawit itulah tanaman yang secara umum kita tahunya adalah tanaman yang menghasilkan buah yang disebut dengan TBS, tandan buah segar, yang apabila nanti diproses akan menjadi minyak goreng ya, yang sering kita gunakan di rumah-rumah untuk menggoreng ikan, menggoreng telur, menggoreng apalah, pisang goreng misalnya. Nah, itu menggunakan minyak. Jadi itulah yang menjadikan kelapa sawit itu sangat sekarang ini sangat baik ya untuk kita, sangat baik prospeknya ya ke depannya kalau kita menanam sawit ya. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk kelapa sawit itu masa produksi dia setelah tanam, setelah dia berbuah itu selama 25 tahun. Jadi 25 tahun itu dia produktif untuk berbuah. Jadi bagus kan, jangka panjang. Jadi tanaman ini bukan jangka pendek, jadi tanaman jangka panjang. Jadi di dalam masanya itu, dari awal kita membuka lahan, kemudian kita menanam bibitnya, kemudian kita melakukan perawatan, kemudian melakukan pemupukan. Setelah pemupukan kemudian ada namanya panen. Nah, panen inilah yang kita tunggu-tunggu dari hasil penanaman kebun kelapa sawit. Nah, begitulah. Jadi itulah rangkaian-rangkaian di dalam proses apabila kita menjadi seorang petani kebun kelapa sawit atau menjadi seorang yang pembisnis ya, pembisnis di bidang perkebunan kelapa sawit. Jadi banyak hal sih yang harus kita perhatikan di dalam membangun perkebunan kelapa sawit. Jadi yang paling utama itu adalah painannya, yaitu mengenai keuangan ya, keuangan di dalam membangun kelapa sawit. Karena kalau tidak ada dana untuk membangun kelapa sawit itu, saya rasanya bisa-bisa kita tidak bisa membangun perkebunan kelapa sawit. Bisa juga sih kalau untuk kita membangun 1 hektar atau 2 hektar, bisa aja kita lakukan dengan cara ya, sambil bekerja itu kita atur schedule-nya. Misalnya kita siapkan dulu bibit kan, lahannya sudah ada. Kalau memang tidak mau banyak biaya, bisa kita beli bibit itu secara online. Cuman yang jadi masalah itu mungkin adalah lahan. Nah, lahan kan mungkin kita harus beli kan. Kalau di Kalimantan itu sekarang 1 hektar itu harganya sekitar 30 jutaan ya, 30 juta. Nah, tapi kalau memang ada lahan kosong yang tidak digunakan, misalnya itu ada, coba-cobalah untuk membuka lahan tersebut untuk menanam kebun kelapa sawit. Karena kebun kelapa sawit ini tidak terlalu banyak pekerjaannya kalau sudah dia mulai panen. Tapi kalau belum panen ya banyak memang pekerjaannya. Nah, nantilah kita bahas. Karena pekerjaan-pekerjaan di kebun kelapa sawit itu macam-macam ya. Yang pertama itu adalah misalnya untuk perawatan ya, perawatan. Kalau perawatan itu yang pertama, sebelum dia menghasilkan buah, membersihkan arealnya ya, areal agar supaya jangan sebat, agar supaya kebun kita ini bersih. Kemudian setelah bersih itu kita lakukan pemupukan pun teratur. Nah, setelah itu kita begitu terus lakukan pemupukan, perawatan, perawatan, akhirnya panen. Nanti bertambahlah pekerjaan kita, yaitu panen. Tapi dengan panen ini akhirnya itulah yang kita tunggu-tunggu selama
kita melakukan perawatan, pemupukan, yang kita harapkan adalah produksi dari kelapa sawit itu yaitu buah kelapa sawit yang disebut dengan TBS. Jadi macam-macam persiapannya. Jadi kita harus benar-benar matang untuk mempersiapkan kebun kelapa sawit itu ya, supaya dia berhasil dari nol sehingga kita sukses untuk mendapatkan penghasilan dari kebun yang kita kelola itu, yaitu kebun kelapa sawit. Sehingga dengan kita menanam itu kan kita berharapnya agar supaya ekonomi kita meningkat sehingga mensejahterakan kehidupan kita. Jadi kita harus mempersiapkannya. Kalau ingin berkebun kelapa sawit, yang pertama itu adalah lahan, yang kedua adalah bibitnya, yang ketiga itu adalah biaya atau uang, karena kita tidak bisa jalan kalau tidak ada uang untuk membangun kebun kelapa sawit. Oke, demikian dulu pembahasan kali ini. Nanti aku akan bahas lagi ke depannya itu mengenai perawatan yang ada di kebun kelapa sawit. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.